Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Haris Friza dan Ricis, saya sepertinya punya sebuah kabar kurang mengenak. Banyak yang nanya kepada saya, mend-DM, ada yang WA ini harusnya orang pengen diramal tentang dirinya sendiri. Bahkan saya memiliki satu orang dari Malaysia yang dia ini rela untuk membayar saya professionally untuk membacakan tentang Ricis dan Haris Friza ini tadi. Ini luar biasa. The Ricis ini memang luar biasa. Ricis yang sudah menuju ke 25 juta subscribers. Saya masih 1,7, 10% juga belum. 25 juta means itu 10% penduduk Indonesia adalah subscribers Ria Ricis. Can you imagine? Ini kalau bikin partai kayaknya bisa nyalon presiden Ricis ini nanti. Jadi kalau saya pikir di sini ini penting banget untuk saya bacakan karena kalian semua pasti menantikan ini. Seperti apa sih hubungan mereka ini? Apakah mereka akan bisa terus? Karena akhir-akhir ini Ricis kok deket sama saudaranya Raffi Ahmad ya. Nah, orang-orang mulai cemas. Apalagi berharap kalau Ricis dan Haris Friza ini akan bisa menikah. Paling nggak, kalau nggak tahun ini, tahun depan. Nah, seperti apa? Saya akan bacakan. Tapi sebelum saya baca, silahkan untuk subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Karena hanya kalian yang bisa membuat saya bertahan untuk membuat konten seperti ini setiap hari. Dan hopefully nanti saya akan bisa menambah ragamnya saat Ramadan tahun 2021 ini yang tinggal beberapa hari ke depan. Oke. Saya harus hati-hati banget ini. Karena begini, kalau ada yang nanya, "Loh Mas, Bang, Om, ramalannya kok berubah-ubah?" Ya, ramalan memang berubah-ubah. Sama kayak kita nyalain GPS, kita jalan, terus kemudian tiba-tiba dikasih tahu ada polisi terdekat, ada polisi di bawah jembatan penyeberangan. Nah, atau misalkan ada kemacetan di depan atau apapun, itu artinya kita harus reroute. Atau kita stay on route tapi menerima semua konsekuensi itu tadi, ataukah kita akan berhenti dan ya kita pindah destinasi ke tempat yang lainnya. Nah, ini adalah sebuah rerouting. Kita lihat bahwa ini adalah sesuatu yang update terbaru. Jadi ini bukan saya berubah-ubah. Ramalan itu gak cuma sekali terus selama-lamanya akan seperti itu. Apalagi yang saya ramalkan ini manusia. Dia ini bukan kucing gitu misalkan yang ya nurut sama majikannya, atau bukan kayak misalkan remote AC ini yang ya kalau saya taruh di sini, kalau nggak saya pindahin dia akan terus di sini selama-lamanya. Nah, kita bicara tentang dua orang yang luar biasa, Ria Ricis dan Haris Friza. Kita akan bacakan sebelum saya mulai. Oke, kalian harus mengerti dulu bahwa ini semua adalah ramalan yang saya lihat kemungkinan besar akan terjadi, tapi sebenarnya bisa dihindari. Tapi kalau mau dihindari, WA-nya atau DM-nya jangan ke saya, tapi DM-nya ke Ricis. Nah, kalau saya lihat di sini, kayaknya hubungan mereka ini agak merenggang karena Haris Friza ini belum siap untuk meminang Ricis. Nah, seperti kita ketahui, kalau ke Ricis dengan usia dia sekarang 25 tahun dengan 25 juta subscribers, hampir ya. Apalagi kemarin sudah 2 kali hampir nikah. Ini yang berikutnya ini nggak boleh cuman jalan bareng. Apalagi kita lihat Ricis ini nggak pacaran. Ricis ini pasti nggak akan mau bilang kalau pacaran. Mereka ini pasti akan cuman temenan. Tapi berikutnya ini harus bilang ke papanya dan meminta baik-baik kalau dia ini memang niat mau yaitu ta'aruf atau apapun dengan si anaknya ini tadi. Nah, rupanya si bungsu ini tadi, si Ricis ini tadi, ini belum cukup beruntung untuk menemukan seorang pria yang akhirnya di tahun ini berani memberikan kepastian. Apakah berarti putus? Enggak. Tapi yang pasti tahun ini kayaknya Haris Friza ini belum berani memberikan kepastian untuk menikah. Dan untuk tahun depan pun mungkin juga masih seperti itu. Jadi karena ini tadi, daripada nanti terus fansnya, ini kok jalan-jalan ke sana kemari dan sebagainya, hubungannya ini terus mau nikah kapan? Nanti terus ditagih-tagih. Iya, kalau akhirnya endingnya ya seperti Atta Halilintar dan Aurel akhirnya bisa menikah gitu loh. Walaupun dalam kondisi pandemi sekarang seperti ini. Kalau Ricis ditagih seperti itu terus kemudian si cowoknya ini belum siap. Apa enggak ini episode ketiga mau nikah terus enggak jadi lagi. Nah, jadi kalau saya pikir di sini ini yang terjadi bahwa Haris ini ya memang belum siap dan it's okay untuk merasa seperti itu karena ya memang ya dari awal enggak terus dia bilang ini akan menikahi Ricis atau apa. Tapi ya semua ini mengalir dan dilihat dari semua yang terjadi belakangan sepertinya memang ini terjadi karena dia memang belum mau datang untuk meminta ya
jadi peristri gitu loh. Mungkin sebagai teman aja di sini. Nah, yang dilihat di sini adalah Haris Friza ini masih fokus kepada pekerjaannya. Dengan semua yang dia sekarang lakukan, karir yang saat ini sedang mencerang-mencerangnya, ini sesuatu yang akan dilakukan dalam waktu dekat dan mungkin 2-3 tahun ke depan. Jadi Haris Friza ini kayaknya belum memasukkan pernikahan ke agendanya. Ternyata saya selama ini melihat dia mengumpulkan semuanya itu tadi, beli rumah dan sebagainya. Itu ya mungkin waktu itu pengen ya, tapi terus kemudian berubah dan akhirnya menjauh seperti ini. Saya pikir sih dipengaruhi oleh banyak hal. Tapi intinya saat ini yang saya pikir dan saya lihat dari sini, dari kartu ini, bahwa dia belum bertujuan untuk datang dan melamar Ricis secara langsung. Dan karena itu untuk menghindari fitnah, mendingan Ricis di sini mencoba untuk ya menjaga jarak seperti itu tadi. Dan kalau dilihat lagi dari sini, kita lihat masih di Haris Frizanya ya. Ada trauma di masa lalu yang membuat Haris Friza ini kayaknya bukan masalah ke ceweknya ya, tapi untuk dirinya sendiri ini, bahwa saya ini harus berhasil dulu sebelum saya datang dan melamar seseorang. Mungkin dia di masa lalu pernah punya kegagalan cinta yang berkaitan dengan achievement, pencapaian dirinya. Dan kali ini saat dia mendapatkan ini semua, seakan-akan dia tuh pengen balas dendam kepada dirinya, kayak gua gak mau nanti kalau seandainya gua terus ditinggal cewek atau apa, cuman gara-gara ya belum menyelesaikan banyak hal dalam hidupnya. Dan kali ini dia berusaha untuk get it done. Ini semua kayak pengen diberesin semua, sinetron kah, ataukah dia itu seorang host acara TV atau di YouTube-nya atau apa. Dia kayaknya pengen sukses di banyak hal sebelum terus kemudian dia akan mengetok pintu rumah Ricis, datang kepada papanya dan meminta anaknya untuk dijadikan istrinya sampai akhir hayatnya. Jadi kalau saya pikir nggak ada hubungan antara mereka berdua dengan perasaan di antara mereka, tapi yang saya pikir di sini adalah Haris Friza dan dirinya sendiri yang menuntut untuk ini nggak bisa, gue harus lebih sukses dari sekarang untuk menjadi seorang suami dari siapapun wanita itu tadi. Dan kalau saya lihat lagi di sini adalah ini juga mengapa dari kemarin Haris Friza ini kayak masih kayak jaim gitu, nggak nunjukin bener-bener kalau suka sama Ricis. Beda kan kalau Ricis ini kelihatan kayak bener-bener nyaman banget, tapi kalau Haris Friza ini kayak ya cool aja seperti itu. Ini mungkin karena dia pun belum bisa memberikan kepastian karena dia masih dealing with himself. Jadi kayak pengen, ini belum beres nih, harus seperti ini, harus seperti itu, sampai akhirnya dia harus melakukan banyak hal yang mungkin ya akhirnya membuat ini semua agak yuk pelan-pelan terus belok dikit. Tapi majunya masih sama. Jadi tenang aja, kalau ditanya apakah mungkin, masih banget masih mungkin. Tapi untuk saat ini sepertinya jaga jarak dulu dan ya seperlunya aja. Kalau bikin konten ya bikin konten. Kalau memang ternyata ada sesuatu terus fans mulai kayak ayo dong, dia menghindari kalau nanti dikejar-kejar terus diminta suruh nikah lagi, karena ini stressful untuk Ria Ricis. Haris Friza pun juga seperti itu saya pikir ya, karena 25 juta subscribers, kebayang 10%-nya aja itu berarti ada 2,5 juta orang yang neror. Handphone hang nggak sih? Dan kalau saya lihat lagi di sini ada satu hal yang akhirnya membuat mereka berdua ini akan jaga jarak untuk sementara waktu. Jadi kayak menepi ke perairan yang lebih tenang. Mereka nggak mau jodoh-jodohin dulu, tapi kalaupun bareng ya nggak apa-apa. Kalau mau doain ya mereka akan bilang doain yang terbaik ya, seperti itu. Tapi yang saya pikir ini adalah skenario yang akhirnya mereka harus tempuh. Jadi mereka nggak mau menimbulkan satu fitnah dan akhirnya mereka ya seperlunya saja. Dan ini terus kemudian orang-orang mulai bertanya, nah dengan Alshad ini berarti gimana? Karena akhir-akhir ini sering banget muncul bareng sama Alshad. Nah, saya akan bacakan kartunya. Yang pertama di sini, kalau saya pikir di sini adalah ini dijodohin sama banyak sekali netizen karena dianggap sama-sama agamis. Mungkin karena namanya kali ya, Alshad Ahmad dibanding Haris Friza. Tuh, Friza kayak musuhnya Dragon Ball nggak sih, musuhnya si Son Goku. Ya, tapi kalau saya pikir sih ini karena dianggap sama-sama ya itu tadi, dan terus oh Sultan sama Sultan kan, terus akhirnya ini kayaknya harus bareng. Ya netizen kan punya keinginan dan perjodohan mereka sendiri, dan kayaknya netizen ini perwakilan Tuhan yang ada di bumi. Jadi kalau saya pikir ya ini yang terus kemudian terjadi, dijodoh-jodohin dan mereka pengen melihat ini jangan-jangan gimana nih. Terus tapi kalau sama Haris Friza gimana, dan akhirnya terbelah lah. Dan ada yang merasa kalau ini harusnya sama Alshad, tapi juga paling banyak ya masih bareng si Haris ini tadi. Tapi yang ingin saya katakan di sini adalah mereka berdua ini sebenarnya cuman temenan aja, nggak lebih. Jadi mereka ini nggak ada hubungan apa-apa, sama sekali nggak ada hubungan apa-apa. Ini temenan pakai banget. Dan saya bisa pastikan itu karena kartu ini jarang salah. Dan saya pikir Ria Ricis dan Alshad ini
temenan. Bahkan kalau dibilang ada perasaan, masih ada perasaan bareng sama si Haris Friza ini tadi. Tapi ya hubungan kan gak segampang seperti itu. Kalau cocok terus akan menikah dan menikahnya harus sekarang dan gak seperti itu. Jadi kalau saya pikir di sini dengan Alsyad ini nyaman karena ya kalau dipikir mereka berdua ini kayak punya satu kesamaan yang banyak gitu loh. Alsyad ini dengan semua yang dilakukan dan terahnya ini masih Ahmad family bareng sama Raffi Ahmad, mungkin kayak turunan artis-artis kali ya. Tapi ada lagi nggak ya? Sekeluarga Raffi Ahmad ini kan akhirnya kan ya istrinya artis, adiknya artis, kakaknya artis, dan semuanya kayaknya memang nyambungnya mungkin lebih ke situ tadi ya. Jadi mungkin kalau pas bikin konten nggak ragu-ragu melakukan sesuatu, mereka punya pandangan yang sama di umur mereka yang muda ini. Kayak saya dulu 25 kayak ditanyain terus sama orang tua saya kapan nikah gitu, tapi Ria Ricis walaupun ditanya kayaknya bapaknya nggak akan berani nanya seperti itu banget gitu, karena yang melihat prestasi anaknya ini seperti apa. Cuman ya kalau saya pikir ya ini sesuatu yang kalau dijodohin itu terlalu jauh panggang dari asap gitu loh. Yang nggak terlalu, mereka berdua ini cuma temenan, nggak ada sesuatu yang lebih. Bahkan dari awal kalau saya lihat Ria Ricis dan Haris Friza ini masih mungkin untuk bareng saat dulu bareng sama Reza, tapi kalau yang sekarang nggak deh, kayaknya nggak akan ada itu tadi. Dan kalau saya lihat di sini, kalau ditanya ada pernikahan atau tidak, kayaknya buat Ria Ricis sayangnya tahun ini belum ada. Jadi sepertinya masih nunggu Haris Friza. Tapi saya juga nggak bisa ngomong karena Haris Friza pun juga belum ada pernikahan untuk tahun ini. Jadi mohon maaf sekali, mohon maaf. Jadi pernikahannya belum ada untuk tahun ini, dan saya pikir akhirnya mereka harus saling menjaga jarak. Tapi jangan khawatir, konten-konten di antara mereka ini masih akan ada. Terutama nanti pas Ramadan ini ada banyak hal yang positif yang akan diberikan oleh Ria Ricis. Jadi pastikan nonton terus di channel dia ini tadi. Dan kalau saya pikir nggak usah dikejar-kejar lah, ini harus seperti apa. Doain oke, tapi jangan terus sampai menanyakan dan memprotes siapapun di antara mereka. Mereka ini masih muda banget loh. Dan kalau saya pikir saya pun aja yang saya anggap ini nikah telat, harusnya mereka ini di generasi sekarang mereka melakukan lebih banyak lagi hal yang positif dengan apapun yang mereka miliki dan potensi yang mereka punya. Seharusnya mereka ini akan bisa melakukan banyak hal sebelum nanti mereka akan menyauhkan jangkarnya dan menikah bersama dengan pujaan hatinya. Nah, apakah kalian juga seperti itu? Apakah kalian juga mengalami stuck dan akhirnya kalian akan menjauh satu sama lain? Akhirnya harus off dulu. Nah, jika kalian galau, gundah, dan gulana, silahkan untuk telepon nomor di bawah ini. Nanya kepada saya, biarkan kartu saya yang akan menjawab pertanyaanmu. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Terima kasih sudah mendukung juga channel saya. Dan sampai jumpa di konten yang berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.